warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar? Alhamdulillah baik. Pasti jamaah yang ada di rumah juga udah gak sabar pengen belajar nih sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Allahi wa inna ilaihi rajiun. Cipularang sekarang banyak kecelakaan ya. Aduh, jangan-jangan itu minta tumbal, Bu. Itu kan Cipularang, katanya banyak penunggunya loh. Aduh subhanallah. Ustaz. Ini apa-apa dibawanya ke mistik. Astagfirullah. Takutnya syirik, Bu. Semua apapun yang terjadi pasti atas izin Allah. Takdir ya? Iya. Qadarullah ya? Qadarullah. Jadi gak boleh kalau dikit-dikit, ih jangan-jangan tumbal tuh. Jangan-jangan tuh ini, itu boleh gak sebenarnya Ustaz? Enggak boleh merusak akidah kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena tidak akan mungkin apapun itu pasti atas izin Allah. Terjadi baik dan tidaknya. Ibu dari mana? Ibu siapa namanya? Dari Bandung. Dari Bandung namanya? Ibu Maesaroh. Yang satu lagi? Ibu Desi. Baiklah kalau begitu Ibu Maesaroh. Ibu Desi terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Silakan kembali ke tempat duduk. Ustadz, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melihat kejadian yang mungkin tidak mengenakan? Prasangka apa yang harusnya kita munculkan dalam hati kita dan pikiran kita? Silakan. Makasih banyak. Izin Ustaz Sam dan Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ghfir warham wa atubu ilaihi. Allahumma barik lana fi rajaman wa sabban wa balikna Ramadan. Kita sama-sama bersyukur sudah masuk di minggu pertama di bulan Rajab. Satu hal buat kita, apapun yang terjadi, musibah apapun, tepat kembalikan kepada Allah. Lalu berbaik sangkalah atas setiap kejadian. Ingat sekali lagi, berbaik sangkalah akan setiap kejadian. Sangka baik itu akan mengembalikan kepada kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Allah berada dalam prasangka hambanya. Maka jangan pernah mengatakan, ingat ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan makhluk gaib. Ini gara-gara setan, ini gara-gara jin. Maka jin itu akan membesar, lebih besar daripada rumah. Tapi kalau kita tidak ada masalah, maka dia akan mengecil bagikan lalat dan mudah untuk dikendalikan. Makanya jangan pernah mengatakan bahwa ini pasti ada tumbalnya, ini apalah, ini keramat lah. Sebenarnya yang membuat keramat, membuat sesuatu itu menjadi sesuatu, kita sendiri sebenarnya, kita sendiri. Bahkan mohon maaf kalau mau dipikir, maaf ya diingatkan. Kita ini ja'ilun khalifatan fil ardi. Kita ini khalifah, pemimpin. Bukan mereka itu justru takut sama kita. Justru kita yang membesar-besarkan hal itu. Makanya kalimat yang pantas kita lakukan, bacakan apabila terjadi kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau tajuknya yang sesuatu yang tidak mengenakan subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang mengenakan bilangnya subhanallah. Ya subhanallah. Tapi kalau ada sesuatu Masya yang Allah. indah. Masya Allah. Masya atas Allah. kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Jadi baik. kalau yang subhanallah. Kenapa? Karena kita sucikan dari prasangka-prasangka. Kalau Masya Allah itu atas kehendak Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Jadi ibu-ibu jamaah yang ada di rumah kalau lihat suaminya Masya Allah atau Subhanallah. Masya Allah pintar luar biasa. Jamaah. Jujur nih jamaah yang ada di rumah pernah gak sih ngerasa yang namanya kayaknya jauh banget dari Allah. Tapi kadang-kadang ada juga yang ngerasanya tuh kayaknya aku deket deh sama Allah. Tapi kalau kita lagi punya musibah kok rasanya kayak kita jauh banget sama Allah. Kenapa ya? Nah makanya tema kita pada pagi hari ini adalah Allah gak pernah ninggalin kita. Tapi kita yang sering ninggalin Allah subhanallah. Nah sebelum kita belajar bersama dengan guru kita saksikan dulu yuk ada tayangan apa sih? Ini dia. Subhanallah, Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Pak Kiai Haji, ini relate banget nih, mungkin gak ke jamaah, mungkin ke saya ya. Kalau lagi ada masalah di sajadah tuh nikmat
banget ya lo bercucuran air mata. Iya. Tapi kalau lagi banyak uang, Waduh. semuanya dipermudah sama Allah ya. Iya. Itu kayaknya pengen cepet-cepet aja gitu, pengen udah deh gitu. Bener gak sih kenapa kita bisa kayak gini sih? Apakah benar dengan adanya ujian itu mendekatkan kita kepada Allah? Terus kalau kita nggak dapet ujian terus pengen deket sama Allah gimana caranya? Mohon tausiahnya. Iya, terima kasih Kak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi nastafa amma ba'du. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangkaan hamba aku bersama ketika ia mengingat aku, jika aku mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika aku mengingat kepada Allah, tentunya sebetulnya aku adalah ada. Nah di sini saudaraku yang terhormat, kumpulan malaikat jika ia mendekat kepadaku, sejengkal aku mendekat kepada Allah. Nah di sini saudaraku yang terhormat, statement baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya harus mengingat kepadaku dan Allah tentunya juga mengingat kepada selain. Nah di sini saudara-saudaraku yang terhormat, bahwa orang yang ingat kepada Allah, yang ingat kepada manusia, di sini tentunya aku yang betul-betul kembali hanya kepada Allah. Nah di sini saudaraku yang terhormat, bahwa iman manusia adalah tentunya di sini kita mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sini saudaraku yang terhormat, mari sama-sama kita kembali hanya kepada Allah, dan Allah adalah tempat orang yang diakui olehnya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang terhormat, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita semua kembali hanya kepada Allah. It's okay Kak Caca, mudah-mudahan ini Allahu Akbar ya, sepertinya ini kita ingat kepada Allah. Ya. Jadi lebih banyak untuk kepada apakah aku dekat sama Allah, bagaimana cara aku mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara aku memperbaiki akhlakku, menambah ilmu. Jadi semua tuh senternya di gimana aku mendekatkan diri kepada Allah. Baik, jazakallah khair Pak Kiai Haji. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa ya. Ini tentang bagaimana akunya itu bisa introspeksi diri, menambah atau menambal sesuatu yang bolong-bolong dalam diri kita sendiri. Nah sekarang kita lanjut nih mau belajar sama Ustadz Syam. Ustadz katanya kalau yang namanya manusia itu kalau udah berdoa wajar dong. Kalau misalkan belum terkabul putus asa. Duh Allah tuh denger gak sih apa yang aku mau? Kenapa sih susah banget hidupku? Kok hidup tetanggaku kayaknya lebih gampang daripada aku? Nah langsung tuh mulai membanding-bandingkan tuh. Nah terus gimana kalau misalkan kita pengen berdoa sama Allah kok masih ada hal-hal yang belum dikabulin? Jangan-jangan kita masih punya dosa atau kenapa ya Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Pak Kiai Ustadz Maulana Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah itu dekat? Mari kita jawab dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186. Apakah Allah itu dekat? Kata siapa Allah itu dekat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
Datanglah para sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aqaribur Rabbuna au ba'idur Rabbuna. Apakah Tuhan kita itu dekat atau jauh Tuhan kita? Maka Nabi SAW tidak ada menjawab. Sedangkan Allah turunkan firman-Nya jawabannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanyakan padamu oleh hamba-hambaku wahai Muhammad, maka jawablah inni qarib. Kata Allah, sungguh aku amatlah dekat. Kalau dekat kenapa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Karena Allah itu amatlah dekat, maka Allah katakan ujibu, maka aku pasti menjawab da'wata, panggilan ad-da'i, panggilannya orang yang memanggil, idza da'an, ketika mereka memanggil, atau doanya orang yang berdoa ketika mereka berdoa. Allah tidak katakan ujibu da'wata at-taqi, saya akan mengabulkan doanya orang bertakwa, tidak. Saya kabulkan doanya ahli ibadah, saya kabulkan doanya ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Tidak, tapi Allah katakan saya kabulkan doanya orang yang berdoa. Maka siapapun yang berdoa, maka Allah akan mengabulkannya. Tapi toh Ustadz, saya udah berkali-kali berdoa, lalu Allah belum kabulkan juga. Wajarlah saya ketika saya merasa putus asa untuk berdoa? Jawabannya, tidak wajar orang beriman putus asa kepada Allah. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah, maka segalanya akan diimani. Apa yang diimani? Salah satunya yang diimani bahwa Allah itu maha mengabulkan doa. Kalau bukan sekarang, nanti akan dikabulkan. Kalau bukan yang kita minta, Allah gantikan yang lebih kita butuhkan. Lalu ada syarat doa itu. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kata Allah, maka penuhilah juga daripada kewajibanmu apa yang aku perintahkan penuhi. Wal yu'minu bi, dan tetaplah beriman. Di sini kata-kata wal yu'minu bi lah yang mengantarkan kita untuk tidak putus asa karena kita mengaku sebagai orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tadi syaratnya tapi apa sebelumnya? Penuhilah Penuhilah perintah Allah. sholat wajib minimal. Salat wajib. Zakat, puasa wajib. Betul, Ya. yang diwajibkan. Minimal. Kemudian beriman. Beriman itu ya belum dikabulkan sekarang, ya tetap dia iman. Oh nanti mungkin dikasih sama Allah. Oh mungkin saya tidak cocok sama saya yang saya minta. Itu namanya iman. Masya Allah, jazakallah khair. Ya, Kasih sama-sama, tepuk Kak tangan Caca. dulu dong Bu. Luar biasa, kewajiban kita harus dijalanin. Bismillah. Nah habis ini kita masih akan lanjut nih. Belajar sama guru-guru kita dengan tema Allah nggak pernah ninggalin kita, tapi kita yang sering ninggalin Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah.